Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita kembali dalam perenungan di tengah ibadah keluarga kita saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita dan terang dalam perjalanan hidup kami. Oleh karena itu kami mau terus diterangi oleh cahaya kebenaran firman-Mu. Sehingga saat ini, dalam persekutuan kami Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman dan kebenaran-Mu. Oleh karena itu urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman dan kebenaran yang akan kami terima, kami mengerti, kami pahami, dan kami dapat dimampukan untuk memberlakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang percaya mereka kurang paham benar keterpanggilannya sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga saat mereka sudah hidup beriman, menurut mereka sudah beriman, terlihat dengan KTP-nya Kristen, rajin ke gereja, sudah memberi persembahan yang banyak, itu sudah cukup. Dan ternyata Bapak, Ibu, Saudara, hal demikian tidaklah cukup. Nah, menjadi pertanyaannya, harus seperti apa? Nah, mari kita lihat dalam pembacaan kita pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan lewat pengalaman hidup seorang Rasul Paulus. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu bersama bagaimana Paulus mulai dari dia membenci Yesus dan pengikutnya, kemudian akhirnya dipanggil untuk melayani Tuhan, dan akhirnya Paulus memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita tahu bersama perjalanan Rasul Paulus itu tidak hanya diisi dengan suka, tidak hanya diisi dengan kegembiraan, tetapi perjalanan hidup Paulus juga diisi dengan penuh penderitaan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan duka. Akan tetapi di tengah perjalanan hidup yang berat, tidak kemudian membuat Rasul Paulus goyah, tidak membuat Rasul Paulus kemudian resah dan bimbang atas kehidupan yang ia pilih untuk menjadi pengikut dan pelayan Yesus Kristus. Di tengah kehidupan yang begitu berat, dia tetap yakin untuk berjalan dalam Yesus. Kenapa? Jadi pertanyaannya, kenapa Paulus tetap yakin untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus?
Karena Paulus tahu penderitaan yang Yesus sudah alami terlebih dahulu tidak sebanding dengan apa yang sudah dan sedang ia alami saat itu. Penderitaan yang dialami Rasul Paulus tidak sebanding dengan kasih yang besar yang sudah Yesus berikan bagi dunia dan dirinya. Hal itulah yang menjadi kekuatan Rasul Paulus dalam perjalanan kehidupannya, sehingga lewat bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, dia juga kemudian kembali meneguhkan iman jemaat di Korintus pada saat itu, untuk tetap yakin, tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan kehidupanmu mengiring Yesus, mengikut Yesus, engkau diperhadapkan pada pergumulan beban hidup yang berat. Rasul Paulus ingatkan bagaimana saat kita sungguh menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan, ternyata kita tidak hanya melihat kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu pada ayatnya yang ke-15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Dia yang sudah menganugerahkan karya keselamatan yang besar dalam kehidupan kita. Inilah yang mau diingatkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, yang mau diingatkan tentang arti keterpanggilan kita sebagai pengikut Kristus, yang mana hidup dan kehidupan kita adalah bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hadir dalam hidup di dunia ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan cinta kasih Tuhan kepada banyak orang dalam hidup yang kita jalani. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita masih ada sampai dengan saat ini, ingatlah, itu bukan karena kekuatanmu. Ingatlah, itu bukan karena hebatnya engkau, bukan juga karena adanya segala penunjang dalam hidup yang engkau miliki, tapi itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Oleh karena itu, mari sebagai anak-anak Tuhan, pakailah hidupmu untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Pakailah hidupmu sungguh untuk hidup takut akan Tuhan, dengan memberi diri dalam pekerjaan memuliakan namanya. Dengan lakukan itu, engkau akan memperlihatkan kepada dunia bagaimana hidup sebagai orang-orang yang telah dipilih dan diselamatkan. Oleh karena itu, lakukanlah setiap panggilan pekerjaan pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Jangan lakukan pekerjaan pelayananmu untuk satu kesombongan, untuk satu kebanggaan diri sendiri, tetapi mari lakukanlah itu terlebih dahulu sebagai bagian dari rasa syukur kita karena telah hidup dalam dunia ini dengan kasih karunia yang sudah Ia berikan. Sebagaimana Rasul Paulus saat ia menyampaikan kepada jemaat di Korintus untuk hidup menjadi berkat, untuk hidup menjadi berarti bagi setiap orang. Itulah hidup
yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, merespon kasih Allah yang besar dan ajaib itu, marilah kita hidup dengan mau melayani pekerjaan Tuhan. Mari hidup dengan rukun dan damai. Mari hidup dengan mau berbagi. Mari hidup dengan percaya untuk setiap perkara-perkara yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupanmu. Mari hidup dengan menghidupkan dan memerdekakan orang-orang yang sedang tertindas. Mari hidup untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan dalam pekerjaan memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua terpanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita terpanggil untuk mengerjakan, melakukan pekerjaan Tuhan. Kita terpanggil untuk hidup di dalam Tuhan. Hidup yang senantiasa terus menjadi suratan yang terbuka. Hidup untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Hari ini kita ada dalam ibadah keluarga yang terakhir di tahun 2020. Dengan itu kita berarti akan memasuki masa Advent. Biarlah setiap kita tetap memaknai keterpanggilan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan meyakini bahwa saat engkau ada sampai dengan saat ini, saat engkau masih diberikan berkat dalam kehidupanmu, saat engkau masih diberikan banyak hal yang indah dan banyak hal yang menyenangkan, biarlah engkau terus ada untuk juga memuliakan nama Tuhan. Tapi saat ini, saat hidupmu merasa penuh dengan beban, saat hidupmu penuh merasa dengan pergumulan, tetaplah pandang salib Yesus, karena di dalamnya ada kekuatan untuk terus berjuang menjalani kehidupan. Dan yakinlah, hidup kita, hidupmu, hidup saya, hidup kita semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.